Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di Ruang Pintar. Kali ini kita akan membahas soal tes P3K pada kompetensi teknis. 31. Pagi ini menyerahkan rapot untuk siswa SMP Mekarsari. Bu Neni adalah guru matematika di SMP tersebut. Saat sehabis pembagian rapot, tiba-tiba Ibu Neni didatangi oleh orang tua murid sambil marah-marah dan menggerutu karena nilai anaknya jelek, padahal menurutnya anaknya adalah siswa yang pintar. Bu Neni kemudian menjelaskan teknik prosedur dan hasil pengolahan nilainya dari nilai harian, PTS, dan PAS, serta nilai sikap siswa dengan buku catatan penilaian yang lengkap. Dan akhirnya, orang tua siswa tersebut dapat mengerti bahwa nilai anaknya memang sesuai dengan fakta. Dengan demikian, Bu Neni telah melaksanakan prinsip penilaian akuntabel. Akuntabel artinya suatu keadaan di mana seseorang dapat diminta pertanggungjawaban atas tindakan atau kewajiban yang telah dilaksanakan. 32. Dalam setiap kali penilaian, Pak Joko selalu membuat rubrik penilaian yang berisi kriteria penilaian yang mencerminkan kompetensi yang akan dinilai. Hal ini sesuai dengan prinsip penilaian beracuan kriteria, karena di sini membuat rubrik penilaian yang berisi kriteria. 33. Dalam setiap pembelajaran, Pak Chandra selalu mengadakan penilaian untuk melihat daya serap siswa terhadap materi yang telah diberikan dalam setiap pembelajaran. Penilaian yang dilakukan Pak Chandra adalah penilaian terpadu. 34. Pada awal semester, Pak Budi sebagai guru IPA selalu menjelaskan penilaian yang akan dilaksanakan selama satu semester dan penentuan nilai akhir IPA yang akan dijadikan dasar untuk pemberian nilai rapot. Hal ini artinya Pak Budi telah menerapkan prinsip penilaian terbuka, karena Pak Budi selalu menjelaskan penilaiannya. 35. Perhatikan butir soal uraian berikut. Sebutkan 3 buah sungai di Provinsi Jawa Barat yang bermuara di Laut Jawa. Butir soal tersebut jelek karena hanya mengukur tingkat berpikir rendah atau ranah ingatan. Kenapa? Karena pertanyaannya adalah sebutkan. Lebih bagus yaitu jelaskan. 36. Dari banyaknya definisi atau batasan yang dikemukakan oleh para ahli, namun esensi dari pengertian penilaian portofolio adalah kumpulan hasil karya siswa. 37. Untuk mencegah terjadinya jawaban siswa yang sangat beragam, jenis tes uraian yang paling tepat digunakan adalah agar tidak beragam, maka tes uraian terbatas. 38. Dengan penilaian hasil pretest, di sini diingat hasil pretest, seorang guru dapat mengetahui bahwa 3 dari 8 soal yang diberikan mampu dijawab hampir seluruh siswa dengan benar. Jika Anda sebagai guru, manfaat apa yang dapat dipetik dari informasi tadi? A. Mengajarkan seluruh materi. Di sini tidak perlu, karena siswa sudah mengetahui 3 dari 8. B. 3 dari 8 soal tersebut tidak akan ditanyakan lagi pada saat melakukan post-test. Di sini bisa dilakukan lagi, sehingga yang B kurang tepat. C. Materi yang telah dikuasai siswa tidak perlu diajarkan lagi pada proses kegiatan belajar mengajar. Di sini tepat, karena sudah mengetahui dari hasil pretest. D. Melakukan pembelajaran remedial. Di sini tidak perlu mengadakan remedial karena hanya pretest. Maka jawaban yang benar adalah yang C. 39. Dalam rangka menilai tingkat keberhasilan pembelajaran, maka perlu dilakukan penilaian dalam bentuk tes.
Di dalam penilaian dikenal dengan istilah tes formatif dan tes sumatif. Perbedaannya adalah di sini perbedaannya yaitu cakupan materi dan waktu pelaksanaan. Kalau tes formatif itu di tengah-tengah pembelajaran. Kalau tes sumatif di akhir pembelajaran. 40. Seorang peserta didik memprotes skor yang diperoleh pada soal nomor 4 dalam ulangan yang telah dilaksanakan. Menurut siswa tersebut, seharusnya mendapat skor 5, akan tetapi guru tersebut memberikan skor 3. Guru tersebut menjelaskan pembobotan nilai pada soal tersebut dengan menjelaskan kriteria persekoran yang terdiri dari 0, 1, 2, 3, 4, 5. Peserta didik pun mengerti dan menerima skor tersebut. Prinsip penilaian yang diterapkan guru adalah terbuka. Demikian pembahasan soal tes. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.